Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Baik, kita akan bacakan arsip ya, KBM kursus setir mobil Kartika Jaya. Ini hari pertama. Mobil kalau nggak salah Xenia Avanza Matic ya. Bagaimana kita tahu mobil Matic itu giginya seperti ini ya kan? Selalu parkir mundur, netral, drive, dan low gitu. Selalu begitu. Misalkan beda pun hanya sedikit saja ya. Baik. Jadi stabilkan gas untuk awal-awal itu sebagaimana motor matic itu rahasianya. Kalau motor matic itu atau motor biasa ada di genggaman ya. Kalau mobil itu ada di jempol kaki ya. Nah, terus dari YouTube juga diberi informasi bahwa harus membentuk V. Ini Mas Ahmad membuat rumus. Kalau pengen selamat berarti jam 11. Kalau pengen ngegas berarti jam 13. Nah, 13 menjelang nabrak angin kan nabrak juga. Tapi kalau bisa mah selamat ya, makanya harus diatur ke arah jam 11 itu jempol kaki supaya jam 11 berarti selamat dan tidak bablas begitu ya. Rem tangan juga sama. Terus awal-awalnya hujan itu alhamdulillah juga hikmah Allah itu. Untuk wiper ada caranya, sebelah kiri itu tuas, di tangkainya itu dikeatasin kalau ke satu masih sedang, kalau kedua lebih ke atas ya berarti lebih agak kenceng wipernya itu gitu. Ini tombol spion ada di pojok ya, central lock juga ada di bagian pintu, bahkan bensin pun untuk fuel, pengisian fuel itu ada di bawah pintu untuk mobil Xenia dan Avanza. Starter ada tombolnya gitu. Kunci di tempat nggak seperti biasanya, tapi sungguh pun demikian tentu awalnya harus ada masukin kunci kemudian diputar sebagai kontak begitu. Nah, ini gas rem waktu masih adaptasi tapi alhamdulillah. Terus khusus matic itu harus saat berhenti baru oper gigi gitu. Kalau masih terus ya udah drive aja ya, paling kalau agak berhenti sedikit wajar kan, di turunan tajam atau tanjakan tajam L ya kan, low gitu. Seat belt jangan lupa, atau safety belt. Terus teknik megang setiran itu dikasih tahu oleh YouTube itu seperti mempraktikkan jurus tai chi begitu ya. Jadi dipeluk enggak, dipegang seperti pedang juga enggak ya. Coba nanti hari berikutnya, hari keempat, kita mereset yang namanya kursi biar agak majuan dikit supaya terjangkau itu bunderan setir mobil. Nah, ketika nanti parkir harus dilihat kaca spion terutama kanan dan kiri. Kalau kaca spion tengah sih berfungsi juga, tetapi yang paling menentukan emang kanan dan kiri, apakah sudah lurus atau belum. Untuk hari pertama itu kesimpulannya masih tergolong mudah karena belum ke jalan sempit, masih di jalan besar di Pamulang itu. Terusnya itu hujan gede pula, sepi ya, jadi nggak terlalu rame, makanya lebih mudah. Nah, berikutnya hari kedua kena omel ya, hari Jumat jam 13 sampai jam 14.00 itu cerah.
diadain namanya refleksi dulu, ditanyain. Nah, ini instrukturnya lupa makan siang, jadi agak konslet tuh otaknya ya, gitu. Apa yang udah betul masih disalahin, tapi untungnya gue ngelawan dikit gitu. Rem, starter, kemudian ada rem tangan dibuka dan seterusnya gitu. Gigi masih nggak berubah. Waktu itu juga salahnya si murid ini, Mas Ahmad, belum menggunakan konsep yang namanya jam 11 jam 13 belum. Nah, agak repot ya gitu. Ini juga udah kita pernah lihat di YouTube bahwa kalau rem dilepas itu pasti jalan pelan. Nah, kecuali ada benda yang mengganjal atau tanjakan, baru digas cuman sedikit saja pakai jempol kaki begitu ya, berarti jalan pelan gitu ya. Makanya jangan jangan sembrono. Lebih baik kita ikutin teorinya Pak Widi ya, Pak Widi yang di YouTuber itu tuh, Widi Sentosa atau saya lupa. Nah, itu semakin kita pelan semakin bagus karena alasan keamanan begitu. Motor kah, mobil kah, atau jalan pun, atau naik sepeda, semakin pelan semakin aman, semakin bagus karena kita nggak mencelakain orang lain terutama kita tuh diri sendiri yang paling penting ya. Nah kemudian waktu itu belok di posisi kita itu kiri masih apa namanya, ada motor tapi nggak diberikan tanda berupa lambaian tangan begitu. Nah kan kalau ada orang di sebelah kiri kan alangkah lebih baiknya dikasih tanda lambaian tangan, kecuali ya kita harus ngambil posisi yang paling terkiri dulu sampai motor nggak kebagian. Nah itu nggak apa-apa juga supaya nggak diserobot kan begitu. Nah ini beloknya juga nih nggak boleh ke tengah, harus di posisi kiri. Nah jadi perhitungannya adalah ini kan panjangnya mobil itu 5 meter, panjang kendaraan itu panjangnya mobil 5 meter, berarti harus 2,5 meter, udah bener-bener pasti ada di tengah-tengah mobil, udah sejajar dengan pintu depan yang bagian tengah tuh, belahan pintu depan. Nah baru langsung ambil belokan kiri habis gitu. Dan ingat kalau belokan supaya aman kita tidak boleh sambil ngegas gitu, nggak apa-apa, rem aja, lepas rem, lepas rem, lepas. Nanti kalau misalkan emang nggak jalan baru digas sedikit, daripada kita kebablasan mendingan kita rem lepas gitu. Itu lebih aman, jauh lebih aman. Karena emang tikungan ya, motor kah, mobil kah, atau sepeda kah tidak boleh ngebut kecuali emang F1 balapan, lain lagi ya. Ini kita jalanan milik bersama. Kemudian hari kedua instruktur tetap menyuruh kita ada di posisi jalur kiri gitu. Nah ini Villa Dago Gang Salak mesti ekstra sabar nih, banyak mobil yang nggak ngalah atau mungkin kebelet berak kan begitu. Ada sedikit insiden yang hampir ribut waktu itu. Mestinya kan kita kasih aja tuh jalan, dia pengen putar balik. Nah ada suatu miscommunication ya, makanya mesti hati-hati, mesti sabar. Ada komunikasi, ada klakson tuh kan gitu. Hari ini pun hari ketiga salah ngomong juga tuh instruktur, disuruh ngegas tapi Mas Ahmad gak mau ya, karena depan ada ibu-ibu pengen belok, bisa bahaya kalau digas. Makanya kita pilih rem jam 11 bukan jam 1 atau jam 13 bukan gitu. Kemudian ada pertigaan Junction rame macet. Nah tadi udah dijelasin ya. Masih hari kedua nih, hari yang panjang nih, hari kedua. Ini Villa 2000, jalan sempit, jalan darat, Bumi Mentari. Nah, ini karena kesalahannya Mas Ahmad adalah belum menggunakan metode jam 11 jam 1 atau metode V gitu, 11-13 ya kan gitu ya. Tanjakan waktu itu belum tempat ganti L karena masih kuat. Nah, padahal harusnya ganti tapi nggak apa-apa, nggak terlalu curam. Simpang 5 Pondok Petir ya, terus jalan sempit, ada comberan
masih khawatir, tapi alhamdulillah kita sekarang hari ini udah paham tanggal 11 Oktober. Nah, ini pesan instruktur nih, feeling harus dapat satu. Yang kedua, harus percaya kepada feeling sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya dapat feeling itu tadi? Lebarnya mobil 2 meter, kita ada di tengah-tengah. Nah, kita harus pastiin. Kalau kita 1 senti saja berlebih kiri ya berarti kecemplung kan gitu. Makanya harus diyakinkan, diperkirakan. Itu pasti hitungannya enak kok, matematika ya, matematis. Nggak sulit. Itu bisa kita pastikan. Terus gimana caranya agar tetap lurus? Nah, setirannya tuh dipegang. Coba ntar kita tanya YouTube ya. Nah, terus apakah kalau saya lurus begini nabrak gerobak atau nabrak tiang listrik atau bagaimana, atau nabrak pohon, nyerempet dan sebagainya. Gitu, itu harus dilihat, diperhitungkan segala sesuatunya. Terus di junction atau intersection kita harus ngalah dulu kalau rame gitu. Jangan terobos-terobos aja. Dan alhamdulillah tadi ada jalan sempit bercomberan, feeling kita udah dapet ya hari ketiga. Nah, sangat bagus katanya, cuman supiran megang setirannya doang. Itu hari kedua. Sempet konfrontatif juga gitu hari kedua ya. Jengkel juga sampai rumah, tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Nah, tapi jangan bodoh terus ya. Nah, kadang hari ketiga nih, hari yang lelah, capek, ngantuk, tapi kita menang. Gitu, karena dari awal kita udah siap tempur, waspada walaupun ngantuk. Terus metode pegang setir kita menggunakan metode jurus tai chi. Tetap ekstra hati-hati, lebar 2 meter kita ada di tengah. Ini kalau lurus nabrak atau enggak. Nah, begitu. Terus metode jam 11 jam 1. Kalau jam 11 selamat, jam 1 ya menjelang nabrak. Nah, jam 13 gas. Jam 11 mah selamat. Jam 13 gas. Jam 13 menjelang nabrak gitu. Makanya harus jam 11 lagi kembali ya. Jam 11. Ingat jam 11, jam 11, jam 11. Nah, jangan jam 13, jam 11 biar selamat. Enggak terus bablas ya. Kalau jam 13 jam 1 ya kan nabrak batu gitu ya. Jam 1 nabrak batu, jam 11 selamat tidak bablas. Baik. Isi bensin tadi ada di tombol pintu sebelah kanan. Nah, di bawah ya. Untuk pengisian bensin. Terus hari ini kita nggak kena omel karena kita juga tegas, lugas, jelas dan benar gitu, dan selalu waspada gitu ya. Kita nggak ngebahayain orang, sangat halus sekali walaupun tadi nyerempet pohon, biarin aja gitu. Yang penting nanti jalan sempit supaya kalau kita ngerental mobilnya tetap mulus kan begitu. Baik, terus setiran masih belum oke katanya ya. Itu bagaimana? Ya kan nggak mungkin lurus terus lah, namanya jalanan kan berliku-liku. Nah, terus parkir mundur, kita lihat spion kanan kiri. Yang paling penting itu kiri tadi tuh. Kalau kanan terlalu gampang, kiri itu yang agak ekstra kita liatin. Gitu. Dari spion kiri pasti udah lurus atau belum. Nah, kalau udah lurus ya udah lurusin aja. Tetap setirannya lurusin aja, jangan di goyang-goyangin. Oke, itu aja. Mudah-mudahan besok kita latihan lancar semua karena setirannya doang. Gitu. Walaupun demikian, kita punya metode sendiri. Coba kita tanya YouTube ya. Bagaimana setirannya supaya stabil, tetap lurus. Gitu. Nah, tadi ada metode bagus tuh dari Bang Justin atau siapa itu, saya lupa. Nah, ini spion. Nah, kalau udah di kolom 1 ya mobil itu kita aman, kita bisa mensalip. Tapi kalau udah masuk ini yang spion kotak ketiga ini nggak boleh, udah haram ini ya, udah nggak boleh kita salip. Itulah intinya kita ngeliat spion. Baik, itu aja, terima kasih dan mohon maaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain.